Halo, masih dengan saya Francisco. Ini adalah video terakhir untuk pembuatan aset aset 3 dimensi untuk games. Kita lanjutkan dari video sebelumnya ya, yaitu membuat botol potion ya. Cuma di sini kita lupa beberapa hal ya. Yang pertama adalah botolnya, kita hanya membuat botolnya saja, tapi di sini kalau kita lihat gambarnya, di sini ada isinya, ada kontainernya, ada apa namanya, ada isinya ya, warna biru di sini. Kemudian ada tutupnya juga ya. Jadi kita lupa membuat dua objek. Ya, jadi uh, ya kita bisa betulkan, kita bisa buat lagi ya. Jadi kita tambahkan dua objek. Yang pertama adalah isinya, yang kedua adalah tutup botolnya begitu ya. Nah, ini cukup mudah karena kita sudah punya objek botolnya ya. Sedangkan isi dari botolnya ini ya kan menyerupai uh, kontainernya atau botol aslinya begitu ya. Jadi botol ini kita cukup duplikasi saja. Jadi untuk cara duplicate kita bisa lakukan dengan menekan tombol Shift D ya, Shift D, kemudian kita geser kursornya, di sini ada objek baru lagi seperti itu ya. Nah, tapi karena kita ingin melakukan duplikasi di posisi yang sama, maka setelah kita tekan Shift D, maka kita bisa tekan Enter begitu ya. Jadi sekarang kita sudah punya dua objek tapi berada di posisi yang sama dua-duanya. Oke. Nah, untuk membuat isi dari botolnya tadi, ya, kita bisa tadi ya copy objeknya. Jadi kita sekarang sudah punya dua botol di sini. Nah, kemudian botolnya ini kita bisa perkecil, ya. Jadi kita bisa lakukan scaling. Ya, jadi kita pindah dulu ke edit mode. Kemudian kita pilih semua face-nya, semua vertex yang ada. Kemudian kita tekan S. Ya, kita tekan S sampai ke uh, posisinya atau ukurannya agak sedikit lebih kecil daripada botol itu sendiri. Ya, jadi misalnya segini. Oke. Kalau sudah diperkecil, kita kembali lagi ke object mode ya. Kemudian modelnya ini, botol yang lebih kecil ini kita geser lagi ke tengah ya. Ini posisinya, lokasinya tinggal ganti menjadi 0. Oke. Jadi seperti ini. Nah, sekarang masalahnya adalah objeknya tidak terlihat ya karena dua-duanya saling timpa gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk objek yang tidak terlihat seperti ini, kita bisa aktifkan namanya wireframe. Ya, seperti ini tampilannya, bisa diaktifkan dengan menekan tombol Z gitu ya. Jadi tekan Z artinya mengaktifkan wireframe. Oke. Nah, di sini kita bisa atur lagi ya. Jadi kita pindah lagi ke edit mode. Kita pindah ke edit mode, kemudian kita geser ke bawah sedikit. Ternyata tadi terlalu tinggi begitu ya. Jadi kita geser ke bawah sedikit sampai seperti ini. Nah, untuk isinya ya, jadi kita tidak perlu isi sampai full ya, misalnya hanya segini saja. Oke, jadi sisanya kita akan buang ya. Jadi ada beberapa bagian dari botol ini yang akan kita cut, kita buang gitu ya. Oke. Nah, untuk um, membuang atau memotong sebuah objek ya, kita bisa potong dari berdasarkan vertexnya ya, misalnya. Jadi my selectionnya kita pindahkan ke vertex selection tadi ya, dengan menekan tombol Ctrl Tab. Kita ganti ke vertex. Kemudian kita mau seleksi bagian atasnya saja begitu ya. Di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan menekan tombol B, kemudian diklik tahan, geser ke bawah ya. B ini artinya adalah border selection. Jadi ya, muncul bordernya ya. Ini untuk melakukan seleksi ya. Nah, salah satu cara lainnya itu adalah dengan menekan tombol C ya. Tekan tombol C, ini adalah brush selection. Jadi kalau kita klik tahan, klik kiri tahan ya, maka seleksinya akan mengikuti area lingkarannya atau area brushnya ya. Areanya ini uh, bisa kita perbesar ya, ya. Kita bisa perbesar dengan melakukan atau ya dengan scroll ya, scroll ke atas atau scroll ke bawah ya. Ke bawah untuk memperbesar, ke atas untuk memperkecil. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata ketika dilakukan seleksi ada yang kelebihan, misalnya di bawah sini ya, kelebihan di seleksi, maka kita harus
buang atau kita unselect bagian sini saja. Nah, untuk melakukan deselect atau unselect, kita bisa tekan C tadi, tapi yang kita lakukan adalah klik tengah atau scroll klik. Itu artinya kita ingin menghilangkan yang sudah diseleksi, ya. Kalau sudah, ya, tutupnya atau bagian atas botolnya sudah diseleksi, maka kita bisa lakukan delete, ya. Nah, untuk melakukan delete bisa dengan menekan tombol X tadi, ya. Kemudian kita pilih, nah di sini cukup penting, yang kita pilih ini tergantung, ya. Karena kita mau melakukan delete dan airnya hanya sampai sini saja, maka vertex ini kita mau delete juga. Oleh karena itu kita pilih vertices. Jadi di sini sebenarnya pilihan bagian mana yang ingin kita delete. Ya, jadi vertices kita berarti menghapus vertexnya. Oke. Nah, sekarang sisanya seperti ini objeknya. Nah, tetapi karena tadi objeknya kita potong, maka bagian atasnya itu menjadi kosong, ya, atau bukan kosong sih, bolong bagian atasnya sini, ya. Sehingga kita harus tutup, ya. Untuk melihat bolong atau tidak, sebenarnya kita pindah ke silakan pindah ke solid, ya, di sini. Viewport shadingnya kita pindahkan ke solid, ya. Kemudian modenya kita ganti object mode, kemudian kita geser ke kiri misalnya. Nah, di sini kelihatan bolong, ya. Sehingga kita harus tutup bolongannya. Kita pindah tadi ke edit mode, kemudian tahan alt, kemudian klik kanan di edge-nya ini, di pinggir-pinggirnya, kemudian tadi, ya, tekan alt, klik kanan, kemudian tekan F, ya. F ini apa? F ini adalah fill, maksudnya F adalah fill untuk mengisi bagian yang kosong yang ada di sini. Nah, kalau sudah tertutup, ya, maka kita pindahkan lagi objeknya ke tengah-tengah, kemudian kita pindah lagi shadingnya, viewport shadingnya pindahkan ke wireframe. Oke, jadi seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, sampai di sini isinya sudah ada, kita sudah punya isinya. Yang terakhir adalah kita bisa buat tutup botolnya. Ya, untuk tutup botolnya kita bisa buat dari duplikasi botol ini, atau karena cukup simple, kita bisa buat dari silinder, ya. Jadi tekan Shift A, pilih mesh di sini, kemudian kita klik silinder, ya. Silinder, kemudian kita geser ke atas, kemudian tekan S untuk scale, ya, sampai ukurannya menyerupai tutup botol, misalnya sebesar ini, ya. Oke. Kalau sudah, kita pindah lagi ke solid atau material sebenarnya tadi, ya, material. Nah, di sini sudah mulai terlihat botol ada tutupnya, kemudian ada isinya, ya. Jangan lupa tutupnya ini kita ganti shadingnya ke smooth, ya, karena yang lain sudah smooth, kan agak aneh kalau tiba-tiba tutupnya flat shadingnya begitu, ya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian ada beberapa hal yang kita perlu sesuaikan lagi. Contohnya botolnya di sini warna putih, sudah tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah ada isinya. Ya, isinya ini itu kita mau ganti jadi warna misalnya di sini warna biru. Oke. Jadi kita ganti menjadi warna biru. Jadi di bagian material, di bagian diffuse, kita ganti menjadi warna biru. Nah, karena kita menggunakan material yang sama dengan botol, ya. Jadi ini saya geser ke kanan sedikit. Kita geser ke kanan sedikit, ya. Karena objek kontennya ini atau apa yang potionnya ini, cairannya itu berada menggunakan material yang sama, material botol dengan si botolnya sendiri, ya. Maka kita perlu membuat material baru lagi, ya. Jadi material barunya oh ya, sebelumnya ini kita ganti lagi ke warna putih. Ya, ini jadi 1, 1, 1. Ya. Sekarang kita seleksi botolnya. Kita mau ubah material dari si botol ini. Kita mau ubah, kita tidak ingin menggunakan material botol. Oke. Jadi untuk menghilangkan material ini, kita tekan tombol minus di sini. Kemudian tekan tombol new lagi. Ya. Untuk yang ini kita tidak perlu rename. Ya. Jadi kita pilih bagian diffuse. Kemudian pilih warna biru misalnya, seperti ini. Kemudian sama seperti botol tadi, material botol,
kita perlu aktifkan transparansi di bawah sini ya, jadi di scroll ke bawah, alfanya tinggal dikurangin saja. Oke, kalau sudah kita pindahkan lagi ke tengah. Oke, nah kalau seperti ini tidak terlihat isinya yang tadi warna biru tadi karena sedang diseleksi. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat secara keseluruhan, kita harus unselect semua objek yang ada di sini. Jadi tekan A, baru warna birunya ini terlihat seperti ini ya. Oke, untuk tutup botolnya juga sama, kita perlu membuat material baru. Jadi tekan new saja di sini, kemudian warnanya saya ganti misalnya jadi warna coklat seperti ini. Oke, kalau sudah objek ini sudah jadi botolnya, asetnya ya, kita bisa lakukan save ya, file, kemudian pilih save atau tekan Ctrl S nih ya, save. Saya save di desktop ya. Di sini saya timpa yang sudah ada ya, namanya ada di atas ini, nama filenya ya. Kemudian kalau sudah di save saja ya. Kalau di tempat kalian warnanya tidak merah, tidak masalah ya. Warna merah ini artinya overwrite gitu, artinya filenya sudah ada, kita mau timpa ya. Kalau sudah, silakan tekan save blender file. Oke, di save dan ya sudah jadi ya, asetnya sudah jadi, sudah ada. Oke, untuk melihat filenya tadi ada di bagian desktop ya, desktop, kemudian botol. Nah ini, jadi filenya sudah dalam bentuk blender, isinya adalah botolnya ini. Oke, jadi untuk video pada kali ini cukup sampai sekian ya. Untuk asetnya sudah jadi sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.